model seperti apa yang sebaiknya Anda pakai gitu ya. Jadi itu yang yang perlu kalian ketahui. Baik, yang akan presentasi pertama kelompok berapa? Nggak harus urut, ya silakan. Halo. Halo. Iya, Bu. Kelompok berapa yang presentasi duluan? Silakan, ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Sesuai Iya, Bu, urutan boleh, ya? Bu. Ya, silakan. Belum saya share ini ya. Oke, silakan. Yang lain yang belum absen, silakan absen dulu ya. Kelompok 1 itu Farhan, Bu. Farhan. Mana Farhan? Iya, Oke, silakan Farhan dan Bu. Bentar ya, kelompoknya. Bu. Oke. Nah, oke. Farhan, Aurora, Citra, dan Nabila ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas struktur baja. Ini desainnya doang kan ya, Bu? Sama ikan lah. Desainnya dulu, karena kan Anda belum ini kan. Iya, Bu. Desainnya dulu. Jadi kenapa kita pilih jembatan Rangkawi itu pertimbangannya karena yang pertama itu kekuatan dan stabilitas struktur jembatannya, terus biaya pembangunannya, terus perawatan jangka panjangnya, dan keestetikanya. Jembatan Rangkawi itu tipe jembatan rangka batang ini ditemukan oleh William Howe di Massachusetts pada tahun 1840 di Amerika Serikat. Jembatan ini kebalikan dari tipe Pratt, di mana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. Nah, ini gambar struktur Howe.
Ini kelebihan struktur HW. Pertama itu lebih kuat menahan beban. Kedua, perawatan jangka panjang lebih mudah dilakukan. Habis itu sederhana dari segi bentuk sehingga lebih menyatu dengan sekitar dan menggunakan material yang sedikit tapi Nah, untuk kekurangannya sendiri pada konstruksinya lebih kompleks sehingga perlu direncanakan dengan baik. Terus pembangunannya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Terus material dapat terbuang jika ini desain rangka HW yang kelompok kita buat. Ini potongan melintangnya. Sudah, Bu. Oke. Jangan ditutup. Oh iya, Bu. Ya, silakan mungkin yang lain yang mau ngasih masukan. Tidak ada. Oke. Ini benangnya berapa panjangnya? Ini 48, Bu. Iya, 48, Bu. Oke. Ini kan bentuknya HW banget ya. Anda nggak memodif sama sekali. Benar ya? Ya, Bu. Nah, kalau menurut saya yang pertama, ini tinggi HW-nya, ini bisa Anda pendekin. Namun nanti bentuknya jadi agak apa? Anda buat sedikit modifikasi, misalnya gini. Ya. Terus ini sedikit naik. Nggak harus sampai 8 meter. Gini. Ya. Bentuknya sesuaikan dengan ini. Oh, jadi yang tengahnya itu lebih tinggi gitu, Bu ya? Tinggi dikit. Iya, jadi biar nggak terlalu kaku. Ya, bentuknya gini. Terus ini nggak perlu sampai 8 meter. Misalnya ini untuk tinggi itu kan misalnya 5 atau 5,5 meter bisa. Oh, ini oke. Ya, ini oke udah. Ini apanya nih? Ini atas ya? Yang mana, Bu? Ini ya? Ini nih, bracing atas ya? Ibu nggak ada pointernya, Bu? Hah? Nggak ada pointernya. Iya, Bu. Saya, Nggak kelihatan, Bu, di saya, Bu. oh ya, bentar. Ini saya coret-coret loh. Sinyal kayaknya, Enggak, Bu. Bu. Kalau coret-coretnya kelihatan sih, Bu. Cuma itu, Bu, yang buat nunjuknya itu, Bu. Yang nggak ada, Bu. Oh, gitu. Oke. Ya, dari nunjuknya ini aja. Maksudnya, bentuknya kan gini ya nanti. Nah, terus ini tidak perlu sampai 8 meter. Kemudian, ini bracing atas ya. Ini. Ya. Iya, Bu. Halo? Ya, ini kamera saya udah saya tutup biar nggak berat. Sinyalnya agak, karena yang online lebih dari satu. Nah, terus untuk bracing bawah ya ini ya plat lantai ya. Ini lebarnya berapa nih? Kenapa, Bu? 6, Bu. Ini lebar. Kalau 6 rasanya nggak perlu pakai median ya. Median lumayan loh. Oh, iya, Bu. Kalau lebar banget baru ada median. Kalau 6 meter mah nggak Iya, Bu. perlu median. Ya. Jadi modelnya ini yang perlu Anda perbaiki. HW tetap, tapi ada modifikasi sedikit dengan beda tinggi yang di bagian Iya, Bu. tengah ya. Oke. Kemudian
Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini median nggak perlu ya. Ini berapa? Yang mana, Bu? Ini. Oh, itu Bu, trotoarnya, Bu. Itu trotoarnya panjangnya 0,7 meter, Bu. 70 cm. Oke. Mungkin Anda bisa naikin jadi 0,8 Iya, Bu. ya. 0,8. Nah, 10 cm itu lumayan. Kalau 0,7 mungkin ya paling nggak 0,75, tapi ini Anda pakainya 0,8 ya. Oke, saya rasa itu. Ini apa lagi ya? Untuk bentuknya sih sesuaikan seperti masukan saya tadi ya. Kemudian mungkin ini detailingnya jangan seperti ini ya. Ini kayak petan ini. Padahal kan Anda rangka kan. Jadi ini kan rangka atas. Bikin aja garis rangka atas gitu. Iya, Bu. Ya, ya saya rasa cukup. Oke. Ya, selanjutnya kelompok 2. Iya, Bu, bentar ya, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami akan menjelaskan peradisan dari kelompok 2. Mungkin yang pertama kali itu akan dijelaskan oleh Lintang. Pada Lintang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi jembatan ini adalah jembatan tipe rangka Parker. Kenapa kita milih tipe rangka Parker ini? Karena jembatan rangka Parker itu dapat digunakan untuk bentang 180 feet atau 200 feet sampai dengan 350 feet atau 360 feet. Di mana pada jembatan rangka lain seperti ya, di mana pada jembatan rangka lain seperti Pratt, Howe, Warren itu hanya bisa mencapai bentang maksimal sampai 200 feet atau 300 feet. Nah, untuk jembatan rangka Parker ini bisa mencapai bentang sampai 300 feet, 350 feet atau 360 feet. Makanya kita milih ini. Selain itu juga jembatan rangka Parkernya itu lebih ekonomis dibandingkan jembatan rangka lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Ya, Assalamualaikum. Jadi saya di sini akan menerangkan tentang pemilihan dari jembatan Parker ini, latar belakangnya yaitu jembatan Parker Trust ini latar belakangi karena alternatif lain bagi konstruksi jembatan rangka baja yang sudah ada, karena jembatan jenis ini memiliki nilai estetika yang lebih tinggi. Terus untuk
desainnya ini kami menggunakan bentang sepanjang 50 meter dengan 10 segmen dan satu segmen itu per 5 meter. Nah, untuk tinggi jembatannya itu tinggi puncaknya itu 8 meter. Dan pemberian bracing atas mulai dari tinggi 7 meter dan juga itu mempertimbangkan ruang bebas vertikalnya. Jadi tidak terlalu rendah untuk pemasangan bracing pertama. Terus untuk lantai jembatannya itu kami menggunakan stringer. Alasan pemilihannya itu karena stringer lebih efektif untuk menahan beban dengan bentang yang lumayan panjang. Terus untuk lebarnya itu 7 meter menggunakan kelas jalan B dengan trotoar setengah meter kiri dan kanan dan lebar jalan 6 meter. Mungkin sekian presentasi pradesain dari kelompok 2, Bu. Oke. Ini rencananya ada trotoar nggak? Ada, Bu. Setengah meter, Bu. Setengah meter trotoarnya. Iya. Kalau bentang Anda 7 meter, trotoar 1 meter nggak masalah. Oh. Ya. Jadi masih ada space 6 meter. 6 meter itu bisa untuk 2 kendaraan, mau mau 2 arah atau dibikin 1 arah, nggak masalah. Ya. Iya, Bu. Kemudian tingginya itu 8 meter ya. Oke, ada bracing atasnya di sini. Ini udah skalatif ini? Gimana, Bu? Sudah skalatif ini? Udah, Bu. Kalau di ini skalanya 1:200, Bu. Oke. Jadi setiap segmen ini 5 meter ya? Iya. Panjangnya 50 meter, ini lumayan gede sih. Kalau ini dijadikan 4,5 meter, ini bentangnya jadi berapa? Dengan Enggak 10 5 meter. 45 meter. Oke, 45 meter lebih ideal. Ini ya, apa jarak segmennya, panjang segmennya dibikin 4,5 meter ya. Iya, Bu. Gitu aja sih yang berubah sedikit biar bentangnya nggak terlalu panjang karena ini Anda udah ngambil lebar yang cukup gitu. Ya. Oke. Terus untuk tinggi per segmennya udah, Bu? Nggak apa-apa. Ini kan udah proporsional kan? Iya, Bu. Ya. Oke, nggak masalah. Cuman jarak antar segmennya aja dikurangin sedikit per setengah meter. Baik, Bu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Makasih, Bu. Sama-sama, bisa dilanjut kelompok berikutnya. Iya, Bu, bentar, Bu, laptopnya lagi hang. Oke. Mungkin kan satu kelompok tuh ada 3-4 orang ya? Atau berapa? Ini 21 orang ya? Oh, 19 orang, Bu. Oh, Anda Iya, Ibu 19 terhitung ya? dulu. 20. 20 orang, Bu. Iya, Bu. Kan ada yang izin ke saya, 1 orang. Bu, Kori, Iya, Kori yang izin ke saya. iya, Bu.
Amel sama siapa kelompoknya? Sama Berliana sama Gilang, Bu. Tapi Gilangnya izin, Bu, katanya. Gimana? Sudah? Atau yang udah siap? Lagi di download, Bu, saya file sama Amelia. Iya, kita mulai. Selanjutnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar kita yang merupakan predation dari struktur Camelback Truss. Oh ya, sebelumnya anggota dari kelompok kami ada Amelia Christiana Tampu-Bolon, Berliana Lestari, dan Gilang Nugroho yang tidak bisa ikut presentasi kali ini. Lanjut nih. Ini suaranya. Oke, jadi kelompok kami ingin memilih pemilihan jembatan dengan Camelback Truss. Lanjut nih. Keunggulan dari tipe Camelback Truss ini yaitu mengurangi momen lantur pada jembatan sehingga menjadi lebih efisien dan memiliki estetika dan nilai arsitektur yang tinggi. Jadi presentasi kali ini kita akan menampilkan bentuk tambak atas, tambak samping, dan tambak bawah. Nah, tambak samping kali ini kita pakai bentang 8 meter ya. Iya. Tambak bawahnya ini sudah bentuk-bentuk segmennya. Oh iya. Ini tampak sampingnya, jenis rangkaiannya tadi Camel Wall Truss, terus panjang bentangnya sepanjang 80 meter, tinggi jembatannya 15 meter. Terus tampak atasnya, bracing atasnya itu tampaknya kayak gini. Terus lebar bracing atas jembatannya 10 meter. Tampak bawahnya, panjang stringernya itu 80 meter, panjang cross girdernya 10 meter. Terus untuk detail struktur jembatannya, jumlah per segmen itu ada 5 segmen. Panjang per segmennya itu 10 meter. Badan jalannya 8 meter, lebar trotoarnya 1 meter kanan dan kiri, terus jumlah lajurnya 2 lajur. Gitu aja, Bu.
desain dari kami. Oke. Baik, coba lihat tampak samping. Ini sudah Anda cek kalau bahwa ini statis tertentu. Sudah dicek belum? Kayaknya belum, Bu. Oke. Dalam Anda mendesain tugas besar ini, saya berharap Anda bisa menghitung secara manual juga ya. Jadi karena ini awal, kalian perlu mengasah kemampuan analisis struktur secara manual. Selain nanti setelah itu Anda cross-check dengan software. Tapi untuk di awal-awal gunakan Anda analisisnya pakai analisis statis tertentu gitu ya. Nah, kalau bentuk seperti ini jatuhnya statis tak tentu ya. Cross trustnya itu cross, ini menjadi statis tak tentu. Gitu. Kalau itunya dibikin satu aja gimana, Bu? Itu yang di tengahnya itu. Gimana maksudnya? Nih. Oke, hilangin. Ini tadi sama nggak sama yang sebelumnya? Enggak ya, beda ya. Beda, Bu. Nah, silakan dihilangin ini. Tingginya ini berapa? Ini ketinggian. Ya. Ketinggian. Jadi sebenarnya ini jadinya nggak proporsional kalau tingginya sampai 15 meter. Ya. Yang berbahaya justru nanti dengan ini cukup panjang kalau dia menerima gaya tekan. Jadi panjang bentangnya ini menjadi cukup panjang. Kalau ini 15 meter vertikal ini bisa di atas 15 meter itu berbahaya gitu. Paling tinggi bentang itu ya paling itu tuh 8-7 meter itu udah sangat tinggi. Kalau bisa di bawah itu lebih baik gitu. Ya. Jadi ini cukup misalnya 7 meter saja. Anda aturlah. Kemudian ini 10 meter ya. Ini 8 meter segmennya. 8 meter apa 10 Segmennya 10 meter, Bu. 8 meter deh, Bu, salah. Nah, itu segmennya juga terlalu besar. Segmen itu antara 3 sampai 6 meter itu. Ya. Mungkin Anda ambil 5 meter saja. 5 meter jarak antar segmen. Ini ada berapa? 1, 2, 10 ya. 50 meter panjangnya. Oke. Ya. Terus ini nanti disesuaikan. Bentuknya ini udah oke. Ya, rangka-rangkanya udah oke. Cuma tingginya terlalu tinggi. Ya, terlalu panjang. Kalau ini bekerja gaya aksial itu yang aksial tekan itu yang bahaya. Kalau aksial tarik nggak terlalu masalah. Begitu ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya. Next. Ya, ini udah clear ya. Oke, terima kasih, Bu. Next. Oke. Ini juga terlalu panjang. Ya. Terlalu lebar, terlalu lebar. Ya, kalau ini 8 meter nggak masalah. 7 meter, 8 meter gitu. Biasanya kalau untuk jembatan rangka itu kan memang bentang maksimal bentangnya itu sekitar 60 meter, 50-60 meter itu udah maksimal, bentang maksimal. Ya. Ini panjangnya sampai 80 meter ini kan melebihi dari panjang efektif truss yang bisa digunakan gitu. Oke, Bu. Kemudian lebarnya ya. Ini trotoarnya berapa? Trotoarnya 1 meter, Bu. Oke, ini Anda bisa kurangi, nggak perlu ada median, trotoar tetap ada,
gunakan 75 cm ya. Jadi 1,5, kalau 7 meter dikurangi 1,5 jadi 5,5 Bu. Oke, 5,5 masih bisa. Berarti badan jalannya 5,5 Bu. Iya, 5,5 itu 2,75 ya, itu bisa satu kendaraan 2,75. Ini aja 7,5 ya, 7,5 biar nggak terlalu mepet. 7,5 belum sama trotoar Bu. Apa? Oh udah. Sudah. Oh. Oke Bu. Ya, jadi 6 meter, 3 meter udah oke. Ya. 3 meter itu satu kendaraan jalan, jadi bisa untuk 2 kendaraan. 5,5 itu bisa untuk kendaraan. Jadi kalau 6 meter oke lah. Ya. Oke, saya rasa itu. Ini dilanjut ke kelompok lain atau gimana, Bu? Oh, oke. Iya. Kan ini udah cukup masukannya Oke ya. Ibu, makasih Ibu. Iya. Kelompok 4. Silakan. Baik Bu, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4, jadi dari saya sendiri Michael Andiko, lalu ada Nisa Dwi Fitri dan Muhammad Ikram Majid akan presentasikan desain jembatan untuk tugas besar kami. Pertama-tama kami mengambil jenis rangka boran arah vertikal, yaitu kami dengan alasannya lebih unggul dari jembatan rangka tipe ini, lalu mampu digunakan untuk struktur dengan bentang panjang serta desain yang cukup sederhana pada struktur rangkanya. Menjadikan jembatan tipe ini memiliki berat yang relatif ringan. Selain itu, penyaluran beban-beban yang merata antar rangka bajunya. Lalu dengan panjang bentang model ini itu 50 meter, dengan tinggi luar keluar 7 meter, lalu lebar jembatan itu sendiri 9 meter. Selanjutnya untuk tampak atasnya, bracing atas jembatannya modelnya seperti ini. Untuk panjangnya 30 meter dan lebar bracing atas jembatannya 9 meter. Kemudian untuk tampak bawahnya, kita ini memakai stringer dengan panjang cross girder itu panjangnya 9 meter dan panjang stringernya sepanjang bentang jembatan 50 meter. Sini ada tampak depan, dengan kita memakai tinggi jembatannya yang paling tinggi itu puncaknya 7 meter dan lebar jembatan 9 meter. Kita di sini memakai jembatan kelas A dengan badan jalan itu lebarnya 7 meter dan lebar trotoar 1 meter di tiap ruas kiri dan kanan. Kita memakai 2 lajur. Jumlah segmen jembatan kami itu ada 10 segmen dengan tiap segmennya jaraknya 5 meter. Dan tinggi dari bracing itu, bracing yang paling bawah itu tingginya 3,5 meter, lanjut 6 meter, dan paling tingginya bracingnya 7 meter. Mungkin sekian Bu, presentasi dari kelompok 4. Baik. Coba gambar tampak samping. Oke. Ini tadi sampai kelompok 4 belum ada yang rangka bawah ya? Iya, belum, Bu. Oke.
Ini desainmu bagus, ya udah bagus. Nah, tinggal dibalik saja, ya, jadi menjadi rangka bawah. Namun karena rangka bawah, ya modelnya tetap pertahankan ini, tapi tingginya dikurangi. Paham ya? Tingginya dikurangi. Kan kalau rangka bawah itu biasanya di posisinya ada di atas muka air banjir. Ya, jadi jangan terlalu tinggi 7 meter, tapi bentuknya tetap cuman dikurangi, misalnya ini tinggi 3,5 meter ya, yang vertikalnya ini berapa? Iya, Bu. 3,5 meter ya. Oke, itu mungkin dikecilin jadi berapa? 1,5. Terus ini di skala lagi separohnya. Terus yang ini di skala lagi separohnya gitu ya. Tapi posisinya ada di bawah. Oke, gitu ya. Nah, begitu. Terus bentangnya oke lah 50 meter. Nah, tapi ini lebar jembatannya kan cukup panjang ya. Mungkin Anda nggak perlu kasih trotoar. Kan bisa juga nggak perlu pakai trotoar. Tapi tetap harus ada curve ya. Di sini nanti ada. Ibu, maaf suaranya putus-putus. Oh, sorry. Ya, ini kasih curve nanti. Kan rangka bawah kan? Jadi harus ada penghalang, pagar. Ya, kiri kanan. Itu aja. Nah, karena ini kelas A kan? Jadi diperlukan lebar jembatan yang cukup. Jadi lebarnya 7 meter clear tanpa trotoar ya. Bagaimana? Jadi badan jalannya 7 meter tanpa trotoar gitu, Bu. Ya, iya. Jadi ini kan 9 Ya. meter dengan trotoar kan? Ya, 9 meter dengan trotoar dijadikan 7 meter saja. Oke. Berarti ditambahin pengaman itu aja ya, Bu, kiri kanan? Iya, betul. Ditambahin curve ya. Gitu ya. Nah, bentuk pengamannya terserah kalian. Mau seperti apa? Mau blok aja lurus, atau di atasnya ada kalau ada pipa-pipa, terus nanti ada apa lagi ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap beban yang Anda hitung. Ya, bentuknya mau seperti apa. Begitu ya. Jadi di awal tolong gambar sesuai dengan nanti rencananya mau seperti apa. Agar waktu perhitungan beban ya matching, gambarnya seperti ini ya perhitungannya begini juga gitu. Jangan sampai Anda nggak pakai trotoar tapi ngitung trotoar, atau dengan trotoar tapi tidak dihitung trotoarnya. Terus ada pagar atas tapi nggak ada hitung berat pagernya gitu ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Oke. Ya, lanjut. Sudah ya? Ini ya. Oke. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari kelompok 5 beranggotakan Adi, Akfa, dan Alasmi ingin mempresentasikan tugas besar
struktur baja. Jadi kami di sini mengambil desain jenis Parker. Karena jembatan ini karena jembatan Parker Truss merupakan alternatif lain bagi konstruksi jembatan rangka baja yang sudah ada, karena jembatan di sini memiliki nilai estetika yang lebih tinggi, dan juga seperti literasi yang sudah dipaparkan di PPT. Lanjut di selanjutnya ini pradesainnya akan dijelaskan oleh Adi. Selanjutnya ada dimensi dari jembatannya, yaitu untuk tampak bawahnya bisa dilihat dengan lebar jembatan 7 meter, dengan trotoarnya 1 meter samping kanan samping kiri, dan 5 meternya lebar plat lantainya, dan untuk cross girdernya setiap 8 meter. Dan untuk tampak sampingnya kita lihat di situ panjang jembatannya sepanjang 48 meter dengan tinggi jembatan 8 meter. Untuk tampak ke atas bisa dilanjutkan oleh Al-Hasmi. Untuk tampak atasnya bisa dilihat itu lebarnya 7 meter sama panjang per segmennya 8 meter. Mungkin sedikit literasi ini ya dari kelompok kita. Udah, Bu? Sudah. Ya, Bu. Oke. Ini terkait dengan segmen ya. Ini terlalu panjang. Mungkin cukup 4 meter, tapi Anda tambah ya bentangnya, tetap pertahankan panjang bentang 48 meter. Paham nggak? Jadi ini terasnya ditambah jadi seperti ini ya. Terus yang rangka bawah kan baru satu ya, ini di switch rangka bawah ya, sehingga tinggi rangkanya ini bisa diatur lagi ya agar lebih proporsional dan tidak terlalu tinggi gitu, karena kalau rangka bawah itu kan terbatas, sangat terbatas dengan muka air banjir ya, kecuali yang dihubungkan, jalan yang dihubungkan itu misalnya tinggi ya, gitu ya, tinggi, cukup tinggi muka air banjirnya. Tuh, tapi kalau bisa ini sedikit diatur lagi, misalnya paling tinggi 5 meter misalnya, sehingga ini proporsional dikurangi ya. Iya, Bu. Kita proporsional. Itulah. Ya, sedangkan untuk lebar 7 meter, ini sih udah oke. Terus ini ada trotoar nggak? Ada. Oke. Lebar trotoarnya berapa? Meter. Mungkin Anda bisa sedikit kurangi lebar trotoarnya agar
diperoleh space untuk jalurnya itu menjadi lebih lebar. Misalnya jadi 0,75. Ya. Oke. Berarti itu panjang jembatannya tetap 48, tapi setiap Iya. segmennya jadi 4 meter ya? Iya, jadi lebih cantik nanti kalau jadi. Baik. Ya. Terus panjang segmennya nggak terlalu panjang banget. Ya. Karena ini kemungkinan ini, misalnya kalau ini tekan, ini bahaya. Ya. Kalau tarik itu oke. Rasanya ini tekan. Gitu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Ke bawah ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Next kelompok 6. Ada berapa kelompok? 6 kelompok atau 7? 7. 7. Apa? Sekarang Kelompok Ya, ini sekarang kelompok saya, Bu, kelompok 6, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi di kelompok 6 ini kita memilih tipe jembatan Warren karena emang yang paling umum. Nah, tapi karena paling umum ini kita melakukan modifikasi sedikit di bagian atasnya. Jadi bisa dilihat di tampak sampingnya seperti ini, Bu, sama tampak atasnya juga, sama tampak bawahnya. Jadi di sini tuh kita pakai jembatan bentangnya itu 40 meter. Terus yang paling tinggi puncak atasnya itu 7,5 meter dengan lebarnya itu 7 meter, Bu. Terus lebarnya itu berapa? 7 meter, Bu. Lebar ini jalan ini 7 meter ya? Iya, kita nggak pakai trotoar. Oke. Ini kalau ukuran, ini kalau bisa jangan di sini ya. Ini kesannya jadi kayak masuk di tras, bentuk tras. Pointernya belum ada, Bu. Ya? Nggak ada coret-coretan ibunya. Iya, ini loh. Oh iya. Kan ada di tengah nih. Ini kalau ukuran itu tarik keluar sini. Ya. Iya, Bu. Oke, gitu. Oh iya, Bu. Nah, mungkin sedikit ini, ya. Ini kan harmoninya kurang enak ini. Mungkin agak sedikit di apa ya? Ini agak turun dikit gitu kali ya. Jadi ini melandai dikit. Ini kan kayak lurus, terus naik dikit, terus lurus gitu kan? Iya. Nah, ini gimana caranya? Apakah ini agak diturunin dikit, terus ini Anda tarik lurus? Yang kurang enak mungkin ini kali ya. Terlalu landai, sedikit agak gini. Jadi kesannya lebih bagus. Nah, gitu. Baik, Bu. Ya. Iya, Ini pendek, maksudnya masih agak tinggi gitu, agak apa ya? Ini kalau ini. Ibu, maaf sore kecil, Bu. Ya. Oh ya, halo. Gimana? Iya, bagus, Bu. Oke. Ya, dibikin yang lebih ini lebih curam dikit ya. Iya, Bu. Terus ini lurus. Ya lah, gitu.
Kemudian untuk trotoar, ini tanpa trotoar nggak masalah, ya. Lebarnya 7 meter ya ini ya? Iya. Oke. Ini berapa ini? 3. Ini berapa? 275. Baik, nggak apa-apa. Udah, Ibu. Oh, Ya, makasih, Bu. sudah. Sama-sama. Berikutnya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan desain dari jembatan kami. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Muhammad Fadil, Putih Ayu, dan Kori. Namun Kori saat ini nggak bisa bergabung karena tadi izin sakit. Nah, kenapa ini desainnya kita pakai Camelback? Kenapa kita pakai Camelback? Karena dari seluruh elemennya itu dapat elemen batang bajanya itu dapat menahan gaya aksial atau gaya aksial tekannya atau tariknya. Nah, terus alasan berikutnya karena konstruksinya itu lebih ringan, dan pelaksananya jauh lebih mudah. Namun bentang jembatan ini memiliki bentang jembatan yang panjang gitu. Nah, kalau untuk bentang jembatannya ini direncanakan itu untuk mengurangi momen lentur pada jembatan sehingga penggunaan bahan pada materialnya lebih efisien. Desainnya bakal dijelaskan oleh Fadil. Desainnya lebar bentang jembatannya itu 55 meter. Setiap bentang 5 meter, terus tinggi jembatannya 7 meter untuk tampak samping. Selanjutnya tampak atasnya seperti ini sama tampak bawahnya. Itu aja paling. Oke. Coba tampilkan gambar tampak sekalian. Bisa nggak tiga-tiganya nampak? Oke. Ini kan statis tak tentu ya. Ini akan bermasalah untuk analisis strukturnya. Jadi Anda bisa perbaiki lagi. Ya. Kemudian, ini tingginya berapa nih? 7 meter, Bu. Berapa? 7 meter. 7 meter ya. Oke. Ini jadiin rangka bawah ya. Sama yang sebelumnya tadi beda ya? Mirip, Bu. Tipenya sepertinya sama, Bu, cuman beda di desainnya gitu. Ya. Yang penting nggak sama persis. Tadi rasanya mirip, tapi sepertinya ada perbedaan. Benar nggak sih? Yang tadi itu agak lengkung. Beda di ujung kayaknya, Bu. Di tengahnya, Bu. Beda di ujung. Sama di tengah. Iya. Kalau ini diubah nanti kan jadi sama. Iya, Bu. Ini bentang, ini segmennya 5 meter. 5 meter, Bu. Kalau yang mirip tadi berapa? Tadi yang kelas berapa? 8 tapi katanya diganti jadi 6 ya, Bu. 6 apa 4? 6 ya? Oke. Berarti tadi rangka atas apa Atas, bawah? Bu. Oke, ini dibuat rangka bawah ya. Baik, Bu. Beda. Masih ingat kan ini yang diperbaiki, terus ubah ke rangka bawah.
Kalau untuk panjang segmennya ini tadi berapa? 5 ya? 5, Bu. Oke, udah 5 udah oke. Kemudian ini tanpa trotoar atau dengan Iya, Bu. trotoar? Nggak pakai trotoar. Oke. Kemudian ini maksudnya apa nih? Tampak Di segmen ini nggak Anda kasih cross girder gitu? lewat kan. Mungkin kelewatan, Bu. Nanti diganti. Oke. Jadi setiap pertemuan ini sebaiknya kasih cross girder untuk menyokong dan untuk mendistribusikan beban di join-joinnya ya. Jadi dengan adanya penyokong di join sini, ini kan distribusi bebannya juga sebagian terdistribusi ke arah lateral gitu ya, ke arah tegak lurusnya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Terus yang perlu Anda pahami juga, ini tuh truss, ya kan? Truss itu tidak ada momen di join-nya, ya. Jadi di truss itu sigma M sama dengan 0. Ya kan? Anda belajar metode Richter kan gitu. Sigma M sama dengan 0. Jadi di titik, semua titik itu sama dengan 0. Setiap join ini, misalnya ini Anda cari sigma M-nya sama dengan 0 dan seterusnya. Ya. Bu, maaf Bu, suaranya kecil. Oh. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Oke, ya. Yang perlu Anda garis bawahi adalah semua truss, setiap truss itu di titik simpulnya atau titik buhul itu sigma momen sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Ya, ini menjadi rangka bawah dan tingginya disesuaikan. Ya. Oke. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya semua sudah punya model jembatan masing-masing. Selanjutnya segera perbaiki dan hari ini juga usahakan sudah selesai karena coba saya cek dulu ya, deadline-nya kapan. Hari ini. Deadline hari ini jam berapa ya? Saya mungkin perlu edit lagi. Untuk jam 9, nggak mungkin ya. Oh, due date jam 7. Oke, saya perbaiki untuk deadline-nya. Jadi hari ini bisa selesai ya. Upload dalam PDF ya. Agar lebih enak untuk dilihat. Nah, ini sebagai dokumen awal. Jadi kalau misalnya ibaratnya Anda bikin desain, itu ini awalnya ya, yang menjadi pegangan saya, dan Anda sudah nggak bisa mengubah-ubah lagi. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ibu, maaf. Tadi dari kelompok 4 mau nanya lagi, boleh nggak, Bu? Silakan. Ya, silakan di-clearkan saat ini juga. Karena setelah Anda submit, berarti itu yang Anda jadikan pegangan untuk mendesain selanjutnya. Jadi nggak berubah-ubah terus, nanti nggak selesai-selesai karena tinggal setengah semester. Ya. Kemudian minggu depan kan Anda masuk bengkel. Nah, meskipun masuk bengkel, usahakan progresnya itu tetap jalan. Misalnya, menentukan pembebanan atau analisis struktur dengan P1 satuan. Sepertinya itu yang awal ya.
dan mendesain cross girder, batang lentur. Ya. Oke, kelompok 4 mau apa yang ditanyakan? Ini Bu, kan tadi katanya kelompok 4 kan disuruh ganti jadi jembatan rangka bawah, Bu. Nah, itu bracing yang atasnya itu tetap 6 segmen atau di fullin sampai ketumpuan-ketumpuan, Bu? Kalau rangka bawah nggak masalah, mau full kan? Silakan Anda Anda sesuaikan aja. Kalau bisa full itu lebih baik karena stabilitasnya menjadi lebih baik. Baik Bu, terima kasih. Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf mau tanya. Tadi yang kelompok 3 yang Iya. Kamel itu Bu, yang masih bingung yang itu Bu. Jadi statis tak tentunya itu kenapa ya Bu? Kamu kan tahu rumus statis tak tentu kan? Coba aja dicek. Kalau statis tak tentu Anda nggak bisa menganalisis secara misalnya dengan metode Ritter atau persamaan titik simpul. Nah, gitu. terus kalau tengahnya diubah gitu, kalau misalnya nggak mirip kayak, kan jadinya nggak mirip kayak itu ya Bu? Tipe kamelnya itu nggak apa-apa Bu? Ya kan, konsepnya Anda ubah dong. Karena di sini tidak diizinkan ada statis tak tentu. Kalau statis tak tentu nanti Anda nggak bisa menganalisis secara manual. Itu masalahnya. Oh, jadi tipe itu emang tipe statis tak tentu ya Bu? Statis tak tentu dia. Yang kita bisa analisis dengan persamaan kesetimbangan itu kan statis tertentu. Oke Bu, makasih. Ya, kita mendesainnya statis tertentu saja. Kecuali nanti ya kalau udah advance, Anda misalnya mendesainnya full pakai software, nah itu baru Anda boleh pakai mau statis tertentu yang bentuk seperti apa, silakan saja. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Siap ya. Untuk tugas besarnya, desainnya diselesaikan hari ini. Saya kasih deadline. Oh, udah submit ya yang ini? Kalau udah submit, tolong bisa diperbaiki kan? Iya, Bu. Bu. Ya. Oke, ini saya kasih waktu sampai jam 3. Ya. Diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan tadi dan itu jadi dokumen M0-nya ya. Dokumen awalnya sebelum di sebagai pra-desain. Selanjutnya nanti Anda lakukan desain. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, kalau ganti tipe jembatan boleh nggak Bu? Sebaiknya sih nggak ganti lagi, karena itu tadi yang udah kita sepakati kan. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akan memberikan materi terkait dengan batang aksial ya. Kan selanjutnya setelah Anda ketika Anda sudah mencari gaya-gaya dalam, Anda kan
akan mendesain komponen struktur, ya kan? Nah, salah satunya adalah komponen struktur untuk batang aksial, entah itu aksial tarik atau aksial tekan, gitu ya. Nah, pada truss itu kan bekerja hanya gaya aksial saja. Setuju nggak itu? Gaya aksial saja ya yang bekerja pada struktur truss. Nah, gaya aksialnya apa? Gaya aksial sudah muncul, guys? Sudah, Bu. Nah, gaya aksialnya itu bisa aksial tarik, bisa aksial tekan. Ya. Nah, contohnya tadi truss. Anggap aja ini truss. Ini ya. Nah, ini kan bekerja gaya tarik dan atau gaya tekan. Ya, mungkin di sini tekan, di sini tarik, dan lain-lain. Nah, terus akibat beban berjalan, ya. Nah, perhatikan tumpuan. Tadi saya lihat Anda bikin gambar tumpuan tuh sendi semua. Kalau untuk jembatan itu yang satu sendi satu roll, ya. Nah, kalau kalau truss ini bekerja gaya beban berjalan pada satu batang, ya, ada kalanya ini tertarik, bisa jadi ada kalanya dia tertekan gitu. Misalnya P yang berjalan dari ujung sini, dia belum melewati ini, dia tertarik misalnya. Tapi ketika P ini berjalan, sudah lewat garis ini, dia udah bergeser ke sini misalnya, kemungkinan batang ini bisa tarik misalnya. Tadinya tekan, bisa tarik, atau sebaliknya. Tadinya tarik, menjadi tekan. Itu bisa aja terjadi. Makanya dalam mendesain jembatan, Anda kalau menemui beban yang berjalan, gunakan garis pengaruh. Gitu. Jangan beban berjalannya terus diasumsikan menjadi beban terpusat yang diem. Itu nggak tepat ya. Karena apa? Itu tadi ada kalanya akibat beban berjalan itu tidak selalu ya satu batang itu menyebabkan tekan-tekan terus sampai ujung. Enggak. Ada kalanya dia berbalik. Nah, kalau Anda mendesainnya misalnya hanya gaya tarik saja padahal di situ ada tekan, kan bahaya. Benar nggak? Ya, gaya tekannya nggak Anda antisipasi. Nah, itu berbahaya. Jadi, garis pengaruh itu harus dilakukan pada desain desain jembatan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, selanjutnya perancangan atau perencanaan batang tarik. Nah, batang aksial itu ada dua ya, ada tarik, ada tekan. Jadi gaya aksial. Gaya aksial itu terdiri dari satu tarik, yang kedua tekan. Ya. Nah, bagaimana untuk mendesain batang tarik? Kalau batang tarik ya, dia materialnya baja, maka itulah keunggulan dari baja. Ya kan? Baja itu kalau ditarik, dia akan mempunyai grafik tegangan-regangan. Masih ingat? Regangan, ini tegangan atau F. Ya, bentuknya bagaimana? Ini adalah leleh, kemudian tuh, ya. Jadi dari sini sampai sini kalau dia makin panjang, itu makin bagus. Nah, seperti inilah grafik tegangan-regangan untuk
baja yang ditarik. Nah, ini sangat ideal untuk suatu material yang mampu menahan tarik. Nah, berbeda perilakunya pada baja ketika dia menerima gaya tekan. Sehingga harus ada treatment khusus untuk gaya tekannya. Ya. Kalau penampang luasannya itu nggak memenuhi syarat, ya, maka suatu saat, ya, atau mungkin karena kelangsingannya, nah, ada kalanya ini batang ini tidak tercapai. Harusnya kan kalau baja itu kena beban, itu kan dia leleh duluan kan, seperti ini. Dia melewati ini, leleh duluan baru putus, gitu kan idealnya. Nah, kalau batang tekan itu mungkin saja dia nggak leleh, tapi dia langsung buckling. Kenapa bisa seperti itu? Nah, bisa aja kalau batangnya itu misalnya langsing banget. Bayangin aja, Anda punya suatu lempeng atau suatu batang gitu ya, dia kecil, terus Anda kasih gaya tekan. Apa yang akan terjadi pada batang tersebut? Dia akan mengalami tekukan. Benar nggak? Nah, itu bayangkan kalau itu baja ditekan, dia pola kerusakannya bukannya leleh, tapi dia tertekuk, gitu kan? Nah, seperti itu perilaku untuk material baja. Beda dengan kalau ini ditarik. Misalnya ini nggak ditekan, tapi ditarik. Nah, dia punya kemampuan untuk bisa menahan tarik. Hingga dia leleh, pertama leleh, kemudian kalau ditarik terus dia akan putus. Setuju? Halo? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, prinsip kita mendesain. Ini boleh N atau boleh P ya. Ada yang menuliskannya PU atau NU, sama aja. Ya. Nah, prinsip pendesain. PU atau NU, ini syaratnya kan harus lebih kecil dari PN, gitu kan, atau PNN. PU-nya apa? PU-nya apa? Halo? PU-nya apa? Gaya yang beban ya, Bu, yang di McTech itu, Bu. Namanya Gaya gaya dalam dalam. aksial ya, Bu. Ya. Ya. PU itu gaya dalam, ya, gaya aksial. Nah, bebannya apa? Beban rencana, gitu. Terus kan PU, ultimate ya. Jadi ini beban rencana yang sudah dikombinasikan. Kalau hanya PDL, PLL itu berarti gaya dalam aksial akibat beban rencana tersebut. Hanya pada akibat beban rencana tersebut. Misalnya PDL, PLL, P angin, dan seterusnya. Nah, beban-beban aksial ya, maksudnya itu lebih kecil daripada kapasitas aksial profil tersebut. Jelas ya, ini adalah kapasitas aksial profil, aksial tarik. Ya, karena yang kita bahas ini adalah batang tarik. Ya, kapasitas aksial tarik, profil yang kita pilih. Sampai di sini ini paham? Karena ini kuncinya ya. Ini kata kuncinya. Ini dari beban luar.
ya, diinterpretasikan sebagai beban gaya dalam, sorry. Sedangkan PPN ini adalah kapasitas aksial atau kemampuan suatu profil dalam menerima gaya aksial. Nah, inilah yang akan kita cari, kita pastikan. Mungkin nggak dia bisa mengimbangi PU yang bekerja. Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan faktor reduksinya. Ya. Jadi kalau gaya aksial tarik ya, suatu batang kalau menerima gaya aksial tarik, pastikan kapasitasnya atau kekuatannya. Yang pertama adalah kekuatan tarik, kekuatan lelehnya berapa. Ya. Jadi dalam PPN itu perlu Anda pastikan dua kondisi terhadap leleh dan terhadap fraktur atau putusnya atau retaknya gitu ya. Jadi PPN ini kalau batang aksial tarik Anda perlu cari kapasitas tarik terhadap kekuatan lelehnya. Jadi kan tadi dari grafik diagram tegangan-tegangan suatu profil kalau ditarik dia akan mengalami leleh yang pertama. Nah, kapasitas lelehnya tuh berapa? Itu yang perlu Anda tahu. Anda pastikan untuk menjamin bahwa desain Anda itu oke gitu. Ya. Nah, NN-nya berapa kalau untuk keruntuhan tarik? FY itu kan tegangan tarik kan? AG adalah luas penampang bruto dari profil baja yang akan kita desain. Luas penampang bruto. Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan kekuatan leleh? Sudah dapat kata kuncinya? Karena ini kekuatan leleh yang akan dihitung, akan dicari, maka Anda menggunakan F yield. Ya. Karena F yield, maka yang digunakan adalah AG. Luas penampang gross atau luas penampang tanpa memperhitungkan apa-apanya, ya. Jadi AG-nya itu berapa? Bu. Oke. AG itu yang Ya. yang mana Bu tadi Bu? Luas apa Bu? Luas penampang kotor atau bruto, gross, bruto, ya. Luas Itu maksudnya penampang. gimana Bu? Oke, luas penampang bruto, misalnya saya punya profil IWF. Tabel baja udah ada ya. Nah, luas penampang bruto ini berarti keseluruhan dari penampang ini. Luasnya berapa? Kalau yang ada di tabel itu biasanya luas penampang bruto atau AG. Dia tulis biasanya A atau AG. Ya. Oke? Ya Bu. Ya. Oke. Jadi AG itu adalah luas penampang bruto. Kalau Anda mencari keruntuhan atau kegagalan akibat leleh atau mencari kapasitas lelehnya dia itu berapa, maka gunakan FY, ya, FY atau tegangan leleh yang dikali dengan luas penampang brutonya atau luasan total dari profil tersebut. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Clear ya? Nah, selanjutnya, selain kapasitas leleh, Anda juga harus memastikan frakturnya bagaimana.
ada nggak kemungkinan untuk sobek atau untuk putus atau untuk retak gitu ya, atau fraktur? Ada nggak kemungkinan itu? Biasanya ada, terutama kalau misalnya di sini ada baut misalnya ya. Nah, berarti kan karena ada sobekan, ada lubang, ada kemungkinan ini yang akan menyebabkan dia sobek. Sehingga ketika Anda cek fraktur itu ini kekuatan putusnya atau kekuatan tariknya. Jadi kalau di grafik kan gini. Nah, kalau ini apa? F-yield kan? Ini ke sini. Kalau yang ini ke sini. Ya. Ini FY, ini FU. Namun, A-nya Anda nggak bisa menggunakan A gross. Ya. Anda menggunakannya adalah luasan efektif. Jadi kalau dia ada lubang, ada sambungan baut, kalau sambungan las sih nggak mengurangi luasan ya. Misalnya sambungan baut atau apa, maka ini dikurangi dengan AN. Ya, dikurangi dengan luasan lubangnya itu berapa, sehingga AG dikurangin luasan lubang itu menjadi AN atau A neto. Nah, A efektif itu belum tentu sama dengan A neto, tapi bisa jadi sama dengan A neto. Ya. Karena ini ada faktor pengali U. U sama dengan 1 min X per L. Ya. Ini tidak lebih dari 0,9. Oke. Nah, nanti Anda bisa lihat. Kalau misalnya sambungannya belum diketahui, ini ada faktor sambungan ya di sini X per L ini. Kondisi sambungannya seperti apa. Nah, kalau misalnya Anda mau mendesain penampang, kan sambungan belum nyampe ke sambungan. Sambungan itu dihitungnya terakhir setelah penampang-penampangnya ketemu. Anda boleh menggunakan asumsi awal, di mana A maksimumnya ini kan 0,9. Anda bisa ambil 0,85 sampai 0,9. Kalau Anda ambil 0,9 nggak masalah. Nanti ketika Anda mendesain untuk sambungan, Anda harus sudah memastikan ya U-nya berapa yang berlaku sesuai dengan sambungan yang akan Anda hitung. Gitu ya. Untuk keruntuhan fraktur ya, faktor reduksinya adalah 0,75. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi maksudnya gimana Bu yang dengan faktor reduksi Bu? Faktor reduksi untuk kapasitas fraktur atau kalau batang tersebut yang tertarik dia mengalami fraktur atau Anda ingin memastikan kapasitas fraktur dari batang tersebut, maka ada faktor reduksi kan di sini nih loh. Ya kan? Kan PNN ini kan ditinjau berdasarkan dua kondisi. Kondisi kelelehannya, yang kedua adalah kondisi frakturnya. Ketika Anda menghitung kapasitas leleh, maka faktor reduksinya 0,9. Tapi untuk fraktur, faktor reduksinya berapa? 75. 0, Itu yang fraktur itu dipakainya di rumus yang mana, Bu? fraktur di rumus yang ini. Nah, batang tarik itu kan mengalami regang-regangan seperti ini kan? Dia leleh duluan. Nah, kapasitasnya berapa? Ketika leleh. Terus setelah leleh, dia kan akan mengalami fraktur. Ini berapa kapasitasnya? Bandingkan terhadap PU. Nggak bisa hanya
hanya lolos atau hanya memenuhi syarat di satu kondisi, nggak bisa ya, ini dan. Jadi PU itu harus lebih kecil dari PPN kekuatan leleh dan lebih kecil dari PPN kekuatan fraktur, gitu ya. Jelas? Halo? Jelas? Ada pertanyaan? Clear? Ada yang perlu diulang? Tidak ada kan? Nah, batang tarik itu kuncinya ada 2 ya. Di mana NU atau PU ini harus lebih kecil dari kapasitas tarik batangnya. Nah, kapasitas tarik batang ini ditinjau berdasarkan keruntuhan lelehnya dan kapasitas frakturnya. Jelas? Kalau kapasitas leleh diperoleh berdasarkan mutu bajanya, ya, mutu atau leleh, kuat lelehnya baja, tegangan leleh baja berapa kali luasan grossnya atau luasan brutonya, ya. Kemudian faktor reduksinya 0,9. Oke. Berikutnya adalah terhadap fraktur. Nah, kapasitas frakturnya adalah AE kali FU. AE-nya adalah AN kali U. FU-nya adalah tegangan putus atau tegangan tarik dari bajanya. Kalau dileleh itu tegangan leleh, ya. Kalau fraktur tegangan putus. Clear? Nah, AN itu ya sama dengan AG min lubang, diameter lubang. Nah, sedangkan AE itu AN kali U. U itu sendiri adalah faktor pengali yang terkait dengan bentuk sambungannya. Nah, di sini dalam kita mendesain batang tarik itu biasanya lebih dulu kita desain tariknya, bukan sambungan. Setelah batang tariknya ketemu, ya, batang tekan ketemu, baru kita mendesain sambungan. Nah, karena sambungannya belum ada, maka U ini bisa dipakai asumsi. Asumsinya berapa? Anda boleh ambil 0,9 atau 0,85. Ya, nggak masalah. Toh nanti di akhir ketika Anda mendesain komponen sambungan, Anda harus pastikan lagi, Anda harus hitung lagi gitu. Ya. Oke. Kemudian faktor reduksi dari kapasitas fraktur adalah 0,75. Oke, jelas? Halo? Iya, ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan untuk notasi ya. Seperti X itu apa? Itu nanti kalau ada sambungan ya baru tahu. Kalau belum kan nggak tahu. Terus ini 0,85 sampai 0,9. Tapi di sini disarankan 0,85 ya, tapi nggak menutup kemungkinan misalnya Anda pengen pakai 0,9 juga boleh saja ya. Jika data sambungan belum diketahui. Kan kita baru mendesain komponen strukturnya. Jadi sambungannya belum tahu bentuknya nanti seperti apa, jumlahnya berapa, ya kan? Oke. Selanjutnya menentukan AN. Oke, ini misalnya ada contoh suatu plat atau suatu penampang yang disambung. Terus dia menggunakan sambungan ada 3, misalnya contohnya gini ya. Nah, anetonya itu berarti A gross
dikurangi diameter lubang. Itu ya. Diameter lubang itu di sini ada dua kemungkinan sobekan. Sobekan yang pertama itu adalah memotong baut 1 dan 3. Jadi seperti ini. Ya kan? Kalau Anda punya konfigurasi seperti ini, Anda silakan memprediksi pola sobeknya. Ini yang pertama ya. Dia akan terputus di sini. Berarti luasannya ini ya, N jumlah bautnya berapa? 1, 2. D diameter baut. Diameter lubang baut. Karena diameter baut dengan diameter lubang itu sedikit beda. Ada selisih sekitar 0,2 mili, 2 mili ya. Sekitar 1,5 sampai 2 mili. Ya, lebih. Ini 2 mili misalnya. Jadi kalau diameter baut itu 0, misalnya 19 mili, maka diameter lubangnya adalah 21 mili. Gitu ya. Kemudian T adalah tebal plat. Oke. Selanjutnya, alternatif kedua adalah potongan ini. Oke ya. Potongan ini. Nah, berarti potongan ini jumlahnya ada berapa N? Ya. Diameter lubang baut, kemudian tebalnya plus jaraknya ini ya. Ini kan karena ini miring, ya. Anda bisa cari posisi miringnya ini dengan S-nya dikuadratkan kali T per 4U jaraknya. Gitu ya. Bu. Oke. Ya. Itu yang S itu dari as ke as, Bu. Yang jarak S. Betul. Semua dari as ke as. U juga dari as ke as. S juga dari as ke as. Ya. Itu tadi kalau AE apa, Bu? Yang ini, Bu? AE, mana AE? AG. Oh, AG, Bu. Ini AG, agros. Ini kan untuk mendapatkan A neto. Ya. Ini belum saya kirim ya. Nanti saya upload ya habis ini. Oke. Berikutnya. Nah, ini untuk sambungan las. Ya. Ternyata pada sambungan las AN itu sama dengan AG. Kenapa? Karena nggak ada lubang sama sekali kan? Ya, justru dia nambah luasannya. Nambah ini apa namanya? Dengan adanya las ini kan dia nggak ada yang berkurang, justru materialnya jadi bertambah. Tuh, sehingga pada kasus las yang melintang seperti ini, maka kalau ini kena gaya tarik ke sini, maka AN-nya sama dengan AG. Jadi batang ini, ya, AN-nya sama dengan AG. Dan nilai U-nya, tadi kan kalau model sambungannya misalnya baut gitu kan, dia tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih dari 0,9 gitu ya. Nah, kalau pada sambungan las seperti ini jadi lasnya sini yang menerima gaya tarik. Ya. Ini yang menerima gaya tarik. Terus bebannya ke arah sini. Tertarik kan dia? Ya.
batang ini harus kuat menerima gaya tarik. Akibat leleh juga prediksi terhadap frakturnya, ya. Nah, untuk menghitung fraktur kan kita perlu AE kan? AE sama dengan AN kali U. AE sama dengan AN kali U. Di mana ini AN sama dengan AG, ya, dan U-nya sama dengan 1. Karena tidak ada pengurangan luasan. Clear ya? Oke. Nah, selanjutnya untuk posisi sambungan las seperti ini. Jadi ini ada plat, ini juga plat, misalnya ya, yang dilas adalah yang ini. Oke. Ini yang dilas. Di mana ini L, ini W. Jika L lebih besar 2 kali W, maka U-nya sama dengan 1. Jadi L-nya itu panjang, cukup panjang. Ya. L-nya cukup panjang, maka U-nya sama dengan 1. Tapi kalau L-nya lebih besar 1,5 W, tapi lebih kecil dari 2 W, maka U-nya 0,87. Kalau L-nya lebih besar W, tapi kurang dari 1,5 W, maka U-nya sama dengan 0,75. Gitu. Oh, ini dilas 2 sisi, kiri kanan. Terus ada gaya tarik ke sini. Gitu ya. Sebenarnya yang menahan tarik itu daerah sini. Sedangkan daerah sini itu menahan geser kan? Betul enggak? Terhadap penampangnya dia geser. Tapi yang sini benar-benar dia tertarik. Sehingga kalau L-nya dia besar, maka ini U-nya 1. Bu. Kalau L-nya sama dengan 2W itu, yang kita pakai U-nya 1 apa 0,87, Bu? Oke. Kalau Anda mau aman, Anda bisa pakai ini. 0,87. Ya kan? Tapi kalau Anda nggak mau ribet, misalnya udah yakin ini lasnya oke, dan seterusnya, Anda boleh pakai U sama dengan 1. Berarti gitu. pakai. Karena dia ada di Berarti pakai ambigu. dua-duanya boleh berarti, Bu? Salah satu. Ya, salah satu maksudnya. Ya, pilih. Yang penting Anda punya alasan. Iya, Bu. Misalnya dikerjakannya mudah, misalnya tidak di ketinggian, jangkauannya mudah, terus inilah ya nyaman gitu ketika melaksanakan pengelasan, atau mungkin dijamin ini dikerjakan di pabrik manufaktur gitu ya. Nah itu boleh Anda pakai dengan U misalnya 1 tanpa faktor reduksi. Tapi kalau misalnya ini ada ketinggian atau justru malah di dalam air, sebaiknya Anda pakai yang ekstrim. Maksudnya yang ada faktor keamanannya gitu. Jelas ya? Ya, Bu. Jadi setiap yang Anda pilih itu ada alasan. Ya, Anda tahu alasannya. Oke. Oke, ini nanti saja karena sudah menyangkut. Kalau yang ini ya, keruntuhan flow pressure ini sudah menyangkut sambungan. Nanti saat kita bahas sambungan, nah kita masuk lagi ke sini. Gitu ya. Oke, untuk batang tarik, saya rasa sudah cukup. Ya, batang tekan minggu depan saja atau mau saya jelaskan sekarang? Tapi lumayan ini sih. Ini pahami aja dulu, ya. Telaah dulu aja. Takutnya nanti kebolak-kebalik. Batang tarik, batang tekan gitu. Ya. Meskipun sama-sama gaya aksial, tapi perilakunya ya responnya terhadap masing-masing gaya tersebut beda.
Ya, kalau baja itu lebih dia lebih lebih unggul ya ketika mengcover atau menahan gaya tarik. Tapi kalau menahan gaya tekan dia angkat tangan. Kan samalah kayak individu, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama juga dengan material ya. Material baja dengan material beton itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Baik, kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mohon untuk gambar desain tugas besarnya diselesaikan karena deadline-nya hari ini ya. Jadi sekarang saya kasih waktu Anda ada masih sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas besar. Langsung selesaikan aja, kalau sudah PDF-kan upload gitu ya. Karena setelah ini kan ada kuliah lain kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu. Ya. Baik. Ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, Oh saya ya Bu, minta cukupkan PPT-nya sekian. Bu yang tadi Bu. Ya. Oke, ini nanti Iya, saya Bu. kirim ke e-learning. Ya, baik. Saya cukupkan sekian. Ya, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Ibu. Ya, saya akan Waalaikumsalam. meeting Terima virtual kasih, ya. Bu. Ya, Ibu. Oke.